Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Ini perjalanan mau menuju beli spare part mesin cuci timernya ya. Ini udah lama saya nggak lewat di sini nih. Ini termasuk TT Legend juga ini. Sudah lumayan rimbun lah rumput-rumputannya. Ini kalau kita dari kampung kita langsung nanti menuju ke simpangan 4 lampu merah ya, jadi kita motong dari sini aja, dari titik goyang. Nah, ini titik baru direnovasi juga ini, maksudnya dulunya papan ini, di sekarang sudah berubah menjadi besi. Kita mau beli timer pencuci sama timer pengering untuk ngerombak mesin Sanken 1 tabung. Perjalanan arah ke toko spare part Kampung Baru di Medan ya. Itu dia barang-barang yang sudah saya beli di toko tadi, nggak saya videoin. Jadi itu yang saya beli. Saya juga beli jack input Canon ya, sama outputnya untuk crossover ampli sound system saya. Jadi saya beli sekalian lah itu. Kepala busi becak pun saya beli. Itu timer pengering sama pencuci. Inilah jackan input Canon untuk konekan crossover ke ampli, nanti bakalan mau saya buatkan lah nanti. Ini bakalan saya rombak mesin Sanken ini ke manual timernya. Jadi nanti proses perombakannya seperti video yang sebelumnya. Ini kegiatan hari inilah. Kalau kegiatan saya itu ya kayak gini-gini lah. Ke abang-abangku masih dalam keadaan sehat kan, sehat walafiat, masih diberikan selalu kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki atau beribadah. Mudah-mudahan kita selalu masih diberi selalu kesehatan serta kenikmatan untuk menjalani hidup ini agar menjadi lebih baik lagi. Seperti biasa, kita nanti sebelum rombak kita posisikan di mana timernya bisa dipasang. Kalau tempatnya luas bisa kita sandingkan timernya kanan kiri, tapi kalau tempatnya agak mengecil atau kurang lebar, kita cari aja lah di posisinya di mana dia bisa didudukkan. Jadi tergantunglah posisi letakannya nanti di mana posisi pasnya, di situ aja dibuat, yang penting bisa lengket ya. Untuk timer pencuci sama pengeringnya serta saklar buangan airnya. Seperti biasa, ini saya kedapetan mesin ini, mau saya rombak ini karena yang punya udah beli lagi. Jadi katanya udah dijualnya sama saya, ya udah nggak apa-apa lah, dijual butut dalam keadaan rusak. Tapi nanti setelah saya perbaiki, saya jual lah sama orang yang mungkin membutuhkan. Ini masih layak kali ya, masih bagus, kondisi juga masih baik, putarannya juga masih oke. Jadi saya rasa sayang juga kalau untuk tidak dikerjakan ya, atau dijual butut atau ditetel ya. Daripada ditetel dijual butut, bagusan kita hidupin lagi lah kembali, kan sayang. Sekarang mungkin harganya 3 jutaan ya untuk 1 tabung. Jadi kalau dengan mengeluarkan uang nggak begitu banyak, udah punya mesin cuci lagi. Tapi yang punya mungkin merasa lebih enakan yang digital, mungkin bisa ditinggal-tinggal. Tapi itu terserah, tergantung pribadinya ya kan, tergantung pribadi yang punya barang. Kalau memang dia udah nggak mau, ya udah, kita nggak bisa ngomong. Walaupun kita sampaikan sedetail-detailnya dengan biaya sekian bisa dipakai lagi, tapi mereka mungkin lebih memilih tekan tombol subscribe langsung nyuci, dia sekali tekan ditinggal selesai. Walaupun siapnya kurang lebih sejaman lebih, tapi kalau udah dirombakkan paling 20-an menit udah siap. Kita tungguin lah proses manualnya kan. Ini saya masih cari-cari tempat lah di mana posisi. Udah saya lubangi juga, jadi ini tinggal mengunci ya, tinggal posisi setel bautnya biar supaya jangan jepit. Kita carikan lah posisi di mana yang pas, yang saya putar timernya. Nanti saya tunggu jepit enggak. Kalau dia jepit, timernya dia nggak akan mati-mati. Jadi posisi timer itu kalau terlalu jepit atau bautnya terlalu kencang, mau dia bisa nggak bergerak, nggak kembali lah putaran timernya. Jadi
bisa dibilang lengket, nggak mati-mati. Setiap pasang harus kita gitu ya, kita setel, kita dudukkan, terus kita putar. Kembali normal mati nggak dia si timer. Kalau udah kembali mati normal, dia berarti dikatakan baik. Jadi bisa kita lanjut untuk penyambungannya. Maaflah videonya seperti ini. Kalau ada yang lihat kenapa saya selalu pakai baju gini, karena memang baju saya ini aja. Bajunya baju kerjanya yaitu kos kayak gini, kos rumahan ya, termasuk pasukan khusus lah saya. Pasukan khusus, jadi ya khusus untuk bidang ini, maksudnya pasukan khusus untuk bidang ini gitu, diletakkan di bidang ini. Kalau pasukan khusus yang lain itu kan banyak, ada khusus pasukan apa, kalau saya khusus pasukan inilah, untuk memperkerjakan barang-barang elektro ya kan. Ini masih dalam posisi pemasangan saklar ya, pemasangan saklar timer pencuci dan pengering. Dimana kegiatan hari ini, kemarin hari Minggu saya ngoprak-ngoprak sound system tapi belum selesai karena barangnya nggak ada ya, jackannya nggak ada, jadi tanggung. Jadi mungkin besok-besok lah. Ini di hari Senin ya, di hari Senin bulan 2 di tanggal berapa ya, 16-an apa 17 ini. Nah gitulah, ini hari Senin. Jadi hari Senin ini saya mengerjakan ini. Setelah ini ada rencana besok mau ngoprak-ngoprak kembali lagi ke sound system, mau ngonekkan crossover ya, crossover ya, baru hampir kurang lebih 15 tahun baru bisa beli crossover ya kan. Inilah orang yang nggak punya ini, kepengennya, nafsunya selalu ditahan-tahan, tidak bisa di situ kepengen, di situ beli. Jadi ada rencana mau diangkat lah equalizer 18 yang lama, dikurangi karena tempatnya juga nggak cukup ya, harga kita minimalis pas-pas aja. Jadi besok ada, minggu kemarin udah saya dudukkan lah itu crossovernya, terus atasnya bawahnya equalizer, atasnya crossover, terus atasnya lagi efek vokal Alesis ya. Cuman itulah yang saya pakai di dalam sound system saya ya, namanya sound system rumahan lah, tapi bisa dipakai lah untuk keperluan hajatan. Nanti kita lanjutlah videonya ya, kalau besok saya lagi sambung-sambung sound system saya. Ini seperti biasa yang kabel 3 timer pencuci ya, coklat itu api masuk, merah kuning api keluar. Untuk putar kanan putar kiri itu saklar pembuangan airnya. Seperti biasa juga ada 3 kabel yang saya pakai, dan ini timer pencucinya 2 kabel. Jadi kalau teman-teman melihat video ini, kalau mau mengetahui skemanya ada di video sebelumnya. Terima kasih lah, nggak bisa nawar-nawari ya kan. Enak kali makan hari ini pakai jengkol muda, lalapan sama sambal trijos. Jadi maaflah kalau saya nggak bisa ngajakin teman-teman makan ya, cuman gini aja, cuma sepiring. Nanti kalau saya ajakin nanti saya nggak kenyang. Setelah makan kita lanjut lagi pekerjaan kita ya abang-abangku. Ini caranya seperti ini. Di dalam motor tuh kan ada 3 kabel, biru muda untuk AC langsung, biru tua dan kuning untuk kapasitor putar kanan dan putar kiri. Jadi disitulah kita untuk menyambungkan naik ke atas ya. Di kapasitor itu biru sama kuning kabelnya naik ke atas, yang kapasitor turun ke bawah, 2 kaki ke kapasitor, yang 2 kaki lagi naik ke atas untuk merubah kanan kirinya melalui timer pencuci. Nah itu sudah saya naikkan. Kabel biru dan kuning saya sambungkan ke kabel merah dan kuning untuk timer pencuci. Itu kabelnya isi 3 ya. Nah, yang coklat AC, merah kuningnya keluaran kapasitor. Jadi seperti biasa, kalau mungkin teman-teman mau mengetahui cara penyambungannya, di video sebelumnya saya sudah kasih skemanya lah itu. Terima kasih juga kepada kawan-kawanku yang masih mampir, masih mau melihat, dan saya juga masih bisa menghibur saudara-saudara di waktu kosong atau senggang, di waktu dimana Anda juga mau mencari sesuatu yang berharga atau berilmu lah menurut kita ya. Kalau ini memang bisa bermanfaat, bisa mempunyai ilmu atau bisa
kelanjutan ilmu saya ini silakan dipakai atau dicoba. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah mempunyai mesin cuci satu tabung yang panelnya rusak. Udah manualkan aja, nggak usah lagi digitalkan, harganya mahal. Kita juga harus beli ke agen resmi lah kalau bisa ya, jangan di pasaran. Di pasaran boleh dipakai, tapi ya kita nggak bisa bilang daya tahannya, memang nggak begitu mahal. Tapi kalau saya sih nggak rekomendasi ya, rekomendasi saya kalau udah rusak udah saya manualkan aja. Tapi kalau memang harus didigitalkan kembali ya kita berhubungan aja sama orang agen resmi untuk ambil barangnya di agen resmi tersebut, dan kalau bisa juga mereka yang pasang agar dapatlah kualitas garansi atau tanggung jawab pengerjaan mereka dengan hasil yang memuaskan ya. Jadi ini saya udah tes satu-satu, saya tes dulu cucinya, kanan kirinya udah muter dengan baik. Setelah itu kalau proses pertama mencuci sudah oke, kita masuk ke proses kedua untuk buang air. Setelah buang airnya juga oke, baru kita proses ketiga untuk pengering. Jadi harus melalui proses-proses pertama dan kedua dan ketiga ya untuk mengerjakan cuci satu tabung bila dimanualkan. Jadi seperti itulah kalau saya, kerjaan saya. Kalau saya pertama harus kita tes dulu pencucinya udah oke, kanan kirinya main, baru masuk ke proses kedua untuk buka air klep di bawah. Kalau buka air kedua, proses kedua udah oke, tinggal lanjut proses ketiga yaitu pengering spin. Begitu juga kalau kita mau ngerombak manual, jangan beli barangnya dulu. Untuk kawan-kawan, dites dulu dengan cara melangsungkan kabel AC ke motor kapasitornya. Jadi nanti tinggal ngerubah aja, putar kanan putar kirinya. Kalau udah dalam keadaan baik, putar kanan putar kirinya, dicolokkan AC langsung, udah berfungsi ya udah bisa dibeli. Sama klep airnya juga dites semua. Ini dalam proses pengering ya, sudah bergerak tabung. Jadi semua sudah saya tes, itu juga saklarnya juga sudah terbuka. Jadi saklar itu kalau dibuka, dihidupkan on, lampunya hidup, tandanya klepnya terbuka ya, klepnya terbuka, lalu masuklah ke proses pengering ya untuk spin putaran spin diputar ya agar tabung bisa bergerak, bisa berputar. Ini saya tes di dalam rumah nih ya, ini di rumah orang tua saya di bengkel lah. Itu pengkabelannya saya mau terangkan sedikit. Kalau saya sih pengeringnya saya ambil dari saklar buangan air ya. Jadi maksudnya gini, kalau spin itu bisa berfungsi setelah saklar buangan air dihidupkan, barulah timer timer pengeringnya bisa berfungsi, karena saya ngambil apinya dari saklar buangan air. Jadi saya nggak saya ambil di bagian sumber arus masuk. Jadi saya ambil sumber arusnya di saat tombol pengering dihidupkan, disitulah saklar pengering bisa berfungsi. Ini untuk ngeringi ya, saya tes ngeringin. Coba putar tabungnya. Ini posisinya gelap, ini belum saya hidupi lampunya, nanti tes saya hidupi lampunya biar teman-teman bisa mengetahui gimana putaran kencangnya tabung pengering ya. Ini dalam kondisi on, saklarnya pengeringnya juga dalam saya kondisikan on. Jadi nanti setelah ini selesai pekerjaan ini di hari Selasa esok, saya mau nyambung kerjaan lagi, yaitu merapikan bagian pengkabelan untuk crossover input sama outputnya. Jadi saya mau kasih jack Canon yang sudah saya beli. Jadi mudah-mudahan video saya di hari ini bisa menghibur kawan-kawan. Masih dalam keadaan sehat kawan-kawan, dalam posisi selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kemudahan-kemudahan. Ini proses pengering ya, proses pengering tabung sudah bergerak.
Jadi mudah-mudahan setelah pengerjaan ini udah siap, saya boleh ngerapiin semualah, isolasi sambungan-sambungan kabelnya. Jadi ini bisa dibilang pekerjaan ini udah siap, tinggal ngerapkan kabel sama sambungan-sambungannya lah. Itulah mesin cuci yang saya maksud, saya hidupin ya. Coba saya tes pengeringnya ini biar teman-teman tahu. Ini kuncinya saya buka, kalau pintu atas saya buka pencucinya nggak bisa hidup ya, saya matikan. Jadi saya ambil saklar apinya dari saklar pintu, jadi kalau pintunya diangkat untuk nyuci nggak bisa, tapi kalau untuk ngeringkan bisa. Nah gitulah ya, tuh untuk nyuci itu saya intip dari bagian atas ya, karena kalau kita buka pintunya ini mati, mesin pencucinya mati, tidak bisa berfungsi. Tapi kalau untuk ngeringkan dibuka juga nggak masalah, karena kan disitu ada dua proses ya, ada dua proses saklar pembuka air sama timer ya, itu harus sama-sama dihidupi, jadi nggak bisa kita konekkan seperti itu. Tapi kalau untuk pencuci bisalah kita bikin kuncian, kalau dibuka dia mati, nanti bisa rusak ya kalau saklarnya mati pengeringnya hidup. Nah ini kita tes sepinnya berputar dia, alhamdulillah pekerjaan sini bisa dibilangkan baik dan sukses. Terima kasih telah melihat video saya. Salam sehat, salam Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.